مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Ulfatun Nikmah, NIM U 2019-2061, Prodi Ilmu Hadis IAIN Jember. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tarekat. Apa sih tarekat? Apa ya, coba tebak? Bagi yang sudah pernah belajar pasti tahu apa itu tarekat. Dan saya di sini ingin mengulang kembali yang sudah pernah belajar. Kita belajar kembali ya. Tarekat menurut etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu kata benda dari tarekoh yang artinya jalan, metode, ataupun tata cara. Sedangkan menurut istilah diantaranya menurut menurut Abu Bakar Aj-Jah, tarekat adalah petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in sehingga turun-temurun sampai pada guru dan sambung menyambung dan rantai berantai. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa tarekat itu adalah melakukan pengalaman yang berdasarkan syariat yang disertai dengan ketekunan dalam beribadah sehingga sampai pada kedekatan diri kepada Allah. Hal inilah yang menjadi tujuan dari tarekat, yaitu taqarrub ilallah. Jadi, amalan tarekat merupakan sebuah amalan ibadah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan secara turun-temurun hingga para ulama yang menyambung pada masa kini. Nah, kita sudah membahas mengenai pengertian tarekat. Kita lanjut lagi mengenai awal timbulnya tarekat. Ada yang tahu awal timbulnya tarekat? Nah, di sini kita bahas kembali ya. Pada awal tarekat dilalui oleh seorang sufi secara individual, namun seiring dengan berjalannya tarekat diajarkan baik secara individual maupun kolektif. Pengajaran tarekat pada orang lain ini sudah dimulai sejak Al-Halaj pada tahun 858 sampai 922 Masehi dan dilakukan pula oleh sufi-sufi besar lainnya. Dengan demikian timbullah dalam sejarah Islam kumpulan sufi yang mempunyai syekh yang menganut tarekat tertentu sebagai amalannya dan mempunyai pengikut. Amalan tarekat merupakan aspek yang inheren dalam tradisi sufi tanpa harus dihubungkan dengan tradisi tarekat tertentu. Nah, sesungguhnya sebelum timbulnya organisasi-organisasi tarekat, jauh sebelum abad ke-15, dalam masyarakat Islam telah berkembang amalan-amalan tarekat yang semata-mata merupakan aliran-aliran doktrin tasawuf. Organisasi-organisasi tarekat pada taraf awal pertumbuhannya merupakan kelanjutan paham tasawuf yang berkembang mulai pada abad ke-9. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai unsur-unsur dalam tarekat. Dalam sebuah tarekat, unsur-unsurnya itu sangat banyak sekali, yaitu ada 5 macam. Yang pertama itu mursyid, baiat, ajaran, silsilah, dan murid. Nah, di sini saya akan menerangkan yang pertama itu mursyid. Mursyid itu apa sih?
mursyid itu adalah nama lain dari mursyid itu adalah guru, yang artinya guru ini adalah petunjuk jalan bagi seseorang yang sedang melakukan perjalanan spiritual. Nah, peran mursyid itu sangatlah penting ya di dalam sebuah tarekat. Nah, dimana dalam sebuah tarekat ini mursyid itu sangat dihormati sekali. Nah, seorang mursyid itu adalah menjadi pemimpin yang mengawasi murid-muridnya dalam kehidupan lahir dan pergaulan sehari-hari agar tidak menyimpang dari ajaran Allah dan terjerumus dalam kegiatan maksiat, tetapi ia merupakan pemimpin kerohanian yang tinggi sekali kedudukannya dalam tarekat. Maka dari itu mursyid itu sangat dihormati ya, dihormati sekali, disanjung-sanjung, dipuji segala macam ya. Seorang mursyid dalam tarekat mempunyai tanggung jawab yang besar ya. Banyak sekali tanggung jawab seorang mursyid. Jadi seorang mursyid itu tidaklah gampang, banyak sekali tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawabnya itu ia harus alim dan ahli dalam memberikan tuntunan kepada murid-muridnya, baik dalam ilmu fikih, aqaid dan tauhid serta ilmu umum lainnya. Jadi pemikiran dari mursyid ini haruslah sangat luas, mempunyai ilmu yang sangat banyak ya. Nah, yang kedua itu harus arif, harus bijaksana dalam menentukan suatu permasalahan, memutuskan suatu permasalahan dan lain-lain. Mempunyai belas kasih terhadap orang lain, khususnya terhadap murid-muridnya. Nah, musrid itu hendaknya pandai menyimpan rahasia murid-muridnya, jadi nggak boleh dicerita-ceritakan. Nah, ia tidak menyalahgunakan amanah muridnya. Yang selanjutnya itu tidak sekali-kali menyuruh atau memerintah murid-muridnya itu dengan suatu perintah, kecuali jika yang demikian itu layak dan pantas juga dikerjakan oleh dirinya sendiri. Nah, itu adalah sebagian kecil dari contoh tanggung jawab dari seorang mursyid. Sebenarnya masih banyak sekali ya contoh tanggung jawab seorang mursyid lainnya. Yang kedua itu adalah baiat talqin ataupun janji setia, bukan janji palsu ya. Ini janji setia. Baiat itu janji setia. Dalam pembahasan tarekat, baiat ini adalah janji setia yang biasanya diucapkan oleh calon salik. Salik itu adalah murid ya, di hadapan mursyid untuk menjalankan segala persuratan yang ditetapkan oleh seorang mursyid dan tidak akan melanggarnya sesuai dengan syariat Islam. Nah, baiat itu ada dua. Yang pertama itu baiat suwariyah. Nah, baiat suwariyah ini adalah baiat bagi seorang kandidat salik yang hanya sekedar ia mengakui bahwa mursyid yang membaiatnya ialah gurunya, tempat ia berkonsultasi, dan mursyid itu pun mengakui orang tersebut adalah muridnya. Yang kedua yaitu baiat maknawiyah, yaitu baiat bagi seorang kandidat salik yang bersedia untuk dididik dan dilatih menjadi sufi yang arif. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penjelasan saya yang kurang berkenan di hati Anda, ataupun ada kesalahan dalam mengucapkan nama, daerah ataupun yang lainnya. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Enak cecak kalau mentimbo menawi lepat, kula nyuwun agungi pangura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.